Nah, dilalai kalau GKMS menyanyikan lagu itu, tidak lama kemudian ada anggota GKMS itu yang nyuwun sewu hamil. GKMS itu kependekan dari Gabungan Kaum Muda Somoetan, GKMS. Jadi itu kelompok kur yang terbentuk tahun 2000, akhir 2006. Isinya itu gabungan antara 3 komponen ya. Jadi waktu itu ada Mudika yang masih aktif, lalu kelompok kedua itu pasca Mudika, jadi setelah jadi pengurus Mudika, lalu belum ikut Dewan Paroki, jadi ada setelah itu. Lalu yang ketiga itu mantan aktivis Mudika yang sudah berumur. Sing kelompok yang masih aktif, kaum muda Mudika aktif waktu itu punya rasan-rasan ini mas carane men kami itu tetap eksis, punya semangat. Nah itu satu sisi. Yang kaum muda yang kelompok kedua itu bar dadi Mudika, urung dadi Dewan Paroki, mau menyumbangkan apa untuk gereja. Nah sementara yang kelompok sing rada sepuh-sepuh itu mereka punya kerinduan juga untuk kembali berkumpul. Waktu itu dilalahnya itu gereja nedeng-nedenge menggalang dana untuk renovasi gereja. Lalu bertemu ingin menyumbangkan sesuatu untuk gereja kaitannya dengan renovasi gereja itu. Nama GKMS sendiri yang memunculkan saya lupa, tetapi itu disepakati di Kapel Turi waktu itu karena ada latihan kor dengan musiknya waktu itu siter ya, siter mau dipakai untuk ngamen ke Jakarta. Nah supaya ada nama waktu ke Jakarta itu, lalu terbentuklah itu Gabungan Kaum Muda Somoetan. GKMS tidak pernah ikut lomba karena ya itu tadi, rohnya awal itu kan hanya untuk melayani Tuhan dan gereja, lalu persembahan itu bukan untuk nyari apa ya, popularitas, atau bukan, tidak dikelola secara profesional dengan orientasi profit keuntungan, tidak seperti itu. Kita sepakat intinya kalau ada yang minta tolong, praktis itu tidak bisa ngayahi sendiri, harus ditolong. Lalu ya sudah, teman-teman yang bisa ikut ya ikut, yang tidak bisa ikut ya tidak ikut. Misalnya kita ada kas yang terkumpul, itu juga kita tidak pernah dibagi, pernah malah dilimpahkan ke paroki untuk dana pendidikan. Waktu itu ada tim pendidikan yang memberi beasiswa ke anak-anak. Nah itu dilalai kita punya beberapa rupiah, lalu tidak terpakai, lalu kita sepakati kita hibahkan ke paroki supaya dikelola untuk beasiswa anak-anak itu. Jadi GKMS dari dulu kan orientasinya hanya pelayanan dan persembahan diri untuk gereja. Maka perwujudannya ya setia misalnya menjalankan tugas liturgi di gereja, lalu membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan kur untuk ujuk-ujuk tertentu. Sejauh saya ingat ada beberapa ya, ada beberapa. Jadi yang pertama itu setelah terbentuk itu kita menggalang dana di MBK Maria Bunda Karmel dan Maria Kusuma Karmel di Jakarta, itu untuk menggalang dana renovasi.
Itu pas waktu itu minggu itu misa 6 kali. Jadi 2 kali di Jakarta menggalang dana. Lalu pas 100 tahun Sendang Sono ya, itu kita tugas di sana, diminta oleh panitia tugas di sana. Lalu pas merti bumi ya, zamannya Romo Yatno, tugas di kelurahan Girikerto. Lalu terakhir yang rada khusus itu pesta perak Romo Koko kemarin itu. Biasanya kalau sebelum pandemi itu kalau mau ada event atau ada tugas itu latihan antara 6 sampai 8 kali. 8 kali. Selama pandemi ini baru bulan Desember kemarin kita mengiyakan yang minta tolong. Selama pandemi sebelum Desember itu saya dan teman-teman rada wedi itu lalu vakum. Tetapi Desember kemarin mulai, lalu meskipun tidak semua anggota yang masih aktif sekarang itu ikut latihan, hanya 10 orang, itu 2 kali atau 3 kali kita bertemu untuk latihan. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, itu ada kepengurusan, saya Mas Sigit, Mas Agus itu ngurusi untuk latihannya, lalu untuk organisasinya itu Mas Seno Adi yang ngurusi, hanya 2 itu saja. Lalu ada yang pegang uang, lalu ada yang ngurusi properti dan sebagainya. Cerita unik banyak banget. Aku itu udah lama banget ikut GKMS, mulai dari awal berdirinya GKMS tahun berapa ya, 2007. Waktu itu aku kan pengurus harian di Mudika toh. Terus aku jadi salah satu yang ditarik buat ikut. Di situ jadinya aku waktu itu paling muda sendiri. Terus diajak ikut ke Jakarta, ikut KOR buat ngamen waktu mau bangun gereja. Beberapa kali latihan, kadang juga nggak terlalu banyak latihan itu. Kalau pas hujan deras itu kan kadang nggak semua personel bisa hadir. Di situ sudah tersiapkan menu lagu, sudah ada minum, ada snack. Nah, di situ kita bercengkerama saja sama teman-teman dan bersenda gurau menikmati hujan. Tidak selalu, tetapi pernah, dan sampai hari ini teman-teman itu menganggap ada, itu kok aneh itu ya, ada lagu yang judulnya Nyalakan Lampumu. Nah, ketika lagu itu kita nyanyikan, praktis lampu itu langsung mati ketika lagu itu sudah mulai dinyanyikan. Lampu yang benar, lampu listrik yang dipakai saat itu. Jadi kasus pertama itu pas ngamen di Jakarta, dilalai itu lagu Nyalakan Lampumu itu dinyanyikan. Nyalakan lampumu gitu lah kata-katanya gitu. Tiba-tiba lampu itu mati, pet. Iya, semua langsung diam. Waktu itu iringannya hanya pakai siter ya, iringan campur salinan itu, yang bunyi ya hanya kendangnya, dan kendangnya suwe-suwe yo mati wong ora ono liyane. Ya pernah sampai selesai orang mati pernah, tetapi 3 kali itu terjadi. Di saat kita berlatih bernyanyi itu tag pasti ada toh, itu tag pasti ada, disiapkan dan berlatih. Pas hariannya itu kelupaan untuk dibawa. Kebetulan yang bawa cuman pemazmur sama organisnya. Terus jadi itu satu tag beramai-ramai.
ada satu lagu lagi, lagu Dilalai memulai ya untuk orang yang sudah meninggal. Sengat maut musnah, seperti itu lagunya. Lah Dilalai kalau GKMS menyanyikan lagu itu, tidak lama kemudian ada anggota GKMS itu yang nyuwun sewu hamil. Saya tidak tahu ono hubungannya apa ora, ning kok Dilalai sudah beberapa kali seperti itu. Lalu ada anggotanya yang ibu-ibu, saya tak cuti dulu ya, karena baru hamil. Ya monggo mawon gitu. Lalu ya yang itu ya unik. Ya percaya monggo ora, monggo ning ini memang yang terjadi ya lucu gitu ya. Untuk sukanya kita kan saling bertemu, berbagi pengalaman, berbagi cerita masing-masing. Salah satunya pewayangan. Itu kalau kita sudah ngumpul habis latihan kur, kita ngobrol-ngobrolnya itu banyak kisah, kadang kisah di kitab suci juga. Saya merasa menjadi satu keluarga. Rasanya kalau nggak ketemu ya itu rasanya tetap ada rasa kangen dan sebagainya. Bisa menyalurkan kebahagiaan dengan bernyanyi, bertemu dengan teman-teman yang beda usia. Ya itu tadi, bikin senang aja. Bisa istilahnya bisa melakukan tugas pelayanan yang diberikan pada kami di KMS itu secara bersama-sama, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan buat saya terutama. Kita kan rata-rata aktivitasnya udah pada kerja semua. Kita selonya biasanya malam, jadi kayak udah jadi kebiasaan rutinitas kalau latihan itu di atas jam 8 malam. Salah satu contoh kalau pas mau ketemuan untuk latihan atau untuk acara kami di dalam GKMS itu sendiri, Sering kurang personil karena aktivitas masing-masing personilnya itu kan macam-macam. Ada yang pulang malam, ada yang belum pulang bahkan. karena memang kami anggota itu profesinya masing-masing, pekerjaannya juga berbeda-beda. Di saat latihan kita kurang personil, pas hari hanya otomatis kan kurang maksimal gitu, intinya itu. Tapi kami nikmati bisa istilahnya GKMS berjalan terus. Keluargaannya. Jadi kalau ketemu itu rasanya memang seneng, gojek-gojek, guyon, nggak cuma sekedar latihan, gojek-gojek ketemu. Jadi kalau nggak ketemu, kalau pas kita nggak ada job buat kor itu rasanya itu kangen banget, kangen buat ngumpul, kangen buat ketemu latihan kor. Kayak kemarin pas corona kemarin kan sama sekali kayak kita nggak pernah ketemu. Nah, waktu itu bersama Romo Yatno itu mau menggalang dana untuk pembangunan atau renovasi gereja Sometan. Waktu itu berawal dari itu kami beberapa istilahnya yang menjadi panutan saat itu mengatakan bahwa Sometan juga punya potensi, salah satunya juga di dalam bidang-bidang paduan suara itu. Ikut memuliakan atau memuji nama Tuhan dengan suara saya. Terus ada keterlibatan GKMS untuk berbagi baik di bidang pendidikan atau bidang sosial. Itu yang menjadi semangat saya ikut di GKMS. Seiring berjalanan waktu itu mereka yang mungkin mereka sudah mulai menarik diri dari kelompok GKMS itu sendiri. Ya kami merasa nek iki ming cukup semini itu kok rasanya iman-iman sekali, bahwa walaupun sedikit itu GKMS waktu itu menjadi istilahnya menjadi ikon waktu itu. Kita itu masih diberi kesempatan apa? Kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan apa yang bisa kita laksanakan.
yaitu dengan apa? Kalau di GKMS yaitu dengan lantunan nada. Itu untuk mempersembahkan untuk Tuhan dan untuk gereja. Roh yang sebenarnya mendasari itu ya semangat untuk melayani dan mempersembahkan diri bagi Tuhan dan bagi gereja. Kami punya harapan orang yang ikut di GKMS itu paling tidak menjadi seseorang yang bisa memperkuat lingkungannya. Misalnya dari lingkungan Simon, ada saya, ada siapa, terus kemudian saya wajib misalnya gitu, menularkan apa yang saya dapat di dalam GKMS itu untuk lingkungan kami. Semakin berkarya dalam pelayanan karena GKMS itu suatu kelompok paduan suara yang intinya itu untuk pelayanan. Jadi ya siapa saja yang membutuhkan dan dimanapun, terutama di Paroki Somoetan, GKMS akan selalu hadir, bisa berbuat apa yang bisa diperbuat yang sebaik-baiknya, tentunya untuk memberi kebahagiaan. Semoga GKMS bisa terus melayani, bermanfaat buat umat di Paroki Somoetan. Semoga juga nanti anggotanya bisa nambah. Kita nggak pernah menutup buat apa, ada yang teman mau ikut kayak gitu, nggak pernah ya. Jadi semoga ada teman-teman baru yang bisa ikut bergabung dengan GKMS. Nah, yang kami harapkan nggak cuman yang saat ini ada di GKMS. Marilah kaum muda yang ada sekarang ini, kaum muda baik pemuka maupun yang sudah menikah tapi masih dengan jiwa muda, marilah bergabung supaya supaya rantai GKMS itu tidak terputus sampai di sini saja. Untuk siapapun teman-teman yang ada di Paroki Somoetan, nek mau ikut, ya monggo mawon gitu ya. Artinya siapa yang bisa, siapa yang mau dan siapa yang bisa. Kalau pas latihan ikut saja, tidak usah daftar aku tak melu gitu, tidak usah. Jadi karena latihan yang kunjung kan, praktis harinya yang ditetapkan itu kalau tidak ada situasi yang mendesak itu Selasa dan Jumat jam 8-an malam. Jam 8 itu karena banyakan anggota itu kan wis do berkeluarga, jadi wis do rada selo gitu, rada selo. Nah itu nek dilalai ada kumpul-kumpul ning kono, ikut saja gabung, itu terbuka gitu. Sejauh yang ada di Somoetan. Jadi selama ini kita hanya membatasi teman-teman yang ada di Somoetan. Dan tidak perlu harus bersuara baik. Nek ngopeni sing suarane apa ya ora ana gunane gitu. Ya pengalaman selama ini kalau kita dek dewe-dewe itu ya rada muni, tetapi karena bersama-sama dan berlatih lalu ya sidik-sidik saling membantu ya iso do muni ternyata. Kalau mau menggunakan minta tolong GKMS, jangan pernah bertanya piro mas tarife. Jangan pernah seperti, karena tidak pernah dijawab. Karena kita memang tidak pasang tarif. Yang paling penting kita bisa membantu itu sudah